pada hari. Baik, sebelum kita mulai acara kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaannya Adiswa Senior Club, yaitu Kita Jumpa Lagi. Kami mohon bantuannya, host, untuk memutarkan lagu dan mari kita ikuti bersama tapi dengan mute ya, jadi supaya tidak tabrakan suaranya. Kita menikmati sambil berdendang dan silakan bergoyang bersama-sama di tempat masing-masing. Silakan host, lagu Kita Jumpa Lagi. Enggak dari sana. Hilang. Maaf. Suaranya hilang. Bagaimana, happy ya berjumpa lagi kita. Baik, semoga semua semakin bersemangat mengikuti acara pada sore hari ini. Untuk selanjutnya ada pengumuman sedikit dari Ibu Dr. Dahlia
Arsyad Al-Matsir, spesialis dokter spesialis kesehatan jiwa yang merupakan koordinator ASC, akan sharing sedikit tentang kegiatan SC. Akan sharing sedikit tentang ada rencana-rencana ASC di bulan-bulan ke depan ini ataupun terkait dengan rencana. Sekarang persilakan Dr. Dahlia. Oke, makasih Bu Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore buat semua. Ya, sedikit pengumuman dari saya sebagai koordinator Adiuswa Senior Club akan mengajak para teman-teman, sahabat-sahabat semua. Saya selalu mengatakan bahwa teman-teman atau para member ataupun yang selalu mengikuti acara kami adalah sebagai sahabat-sahabat Adiuswa Senior Club. Pada tanggal 2 November yang akan datang, kami akan mengadakan ulang tahun, ya, ulang tahun Adiuswa Senior Club yang kelima, di mana kita akan kali ini yang lalu itu diisi waktu yang keempat diisi oleh artis cantik Widiawati. Maka yang akan datang akan diisi oleh psikolog dan bintang cukup tenar itu Nini El Karim. Disertai tentu saja sebagai guest cantik kita tetap akan datang menghadiri atau menemani kita sekalian, yaitu artis cantik Widiawati juga akan hadir bersama kita sekalian. Mohon kalau ada yang berminat untuk datang, itu kita akan menyelenggarakan nanti di Hotel Swiss Bell Serpong. Bisa nanti undangan akan kami edarkan melalui WhatsApp masing-masing dan grup, dan silakan di-share ke teman-teman yang berminat. Orang Belanda juga boleh datang, ya, kalau orang Belanda mau ketemu Widiawati, silakan. Barangkali, dan bagi yang berminat untuk ikut, seperti tadi sudah sampaikan oleh Bu Sandra, bahwa kita setiap 2 minggu sekali ada acara tatap muka yang kami selenggarakan di Puri Saras, Bintaro Sektor 7. Ya. Jadi bagi yang berminat bisa nanti akan kami share acaranya dan bisa nanti mengikuti secara tatap muka, datang berkunjung ke Puri Saras. Itu akan diselenggarakan nanti pada tanggal 21 hari Kamis jam 10 sampai jam 1 siang. Barangkali pengumuman dari saya hanya sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan selamat menikmati acara-acara kami selanjutnya. Silakan Bu Sandra. Terima kasih banyak Dr. Dahlia. Wah, ini ada acara seru nanti, acara peringatan ulang tahun Adiuswa Senior Club yang kelima, pasti seru. Jadi nanti kami akan sebarkan lagi informasi selanjutnya, tapi silakan dicatat tanggal mainnya 2 November, Kamis 2 November di Serpong, ya, Swiss Bell Serpong. Jadi pasti seru-seru acaranya, apalagi ada tamu-tamu, bintang tamu yang cantik, Bu Widiawati dan juga Ibu Nini El Karim, ya. Pasti seru acaranya dan juga tampilan dari Adiuswa Vokal Group. Nah, sore ini kita sudah bisa nih menikmati alunan suara yang merdu dari member Adiuswa Vokal Group. Sore ini kami akan tayangkan rekaman yang sudah kami lakukan pada saat acara tatap muka di Puri Saras. Ada 2 lagu yang akan kami tampilkan. Saya belum lihat nih penyanyinya sudah muncul nggak di sini nih, Pak Wahyu dan Ibu Titut, ada nggak ya? Belum saya lihat. Koordinatornya yang ada, koordinatornya Ibu. Koordinator ada, Bu Un? Bu Marsi.
Bu Narsi ada? Ada. Halo, Oh, apa itu. kabar? Ngobrol sama Bu Narsi saja deh. Bu Un, bisa sharing sedikit tentang Adisa Vokal Group, Bu, bagi yang baru join. Ya, Bisa. silahkan. Nah, ya Bu Narsi, sore ini kan kita akan putarkan ya dua. Membernya ada berapa ya Bu ya? Adisa Ada Vokal. 11 member dari vokal grup 11. kami. Ya. Ya, Sore ini kita akan putarkan dua lagu ya Bu ya, dari Pak Wahyu dengan Ibu Titut atau Ibu Mariati ya Bu ya. ya betul, betul sekali. Tapi sayang kalau beliau nggak hadir, ini lagunya kalau nggak salah Someday ya Bu ya, Someday dengan Dengan Ziman. Ziman. Waduh, Iya. lagu bahasa Londo ya Bu. Lagu Bahasa Jerman ya, lagu Jerman. Jerman Ziman ya. Someday dibawakan oleh Pak Wahyu Pak Wahyu, betul. dan yang lagu Ziman oleh Ibu Mariati atau nama populernya Ibu Titut. Titut Sadewo ya Bu. Ya. Usia Pak Wahyu berapa ya? Pak Wahyu usianya berapa ya Bu? Pak Wahyu usianya berapa ya? Baru 70 sekian. Oh gitu. Masa Bu Mariati, Bu Titut Ibu juga 70-an begitu. 70-an. Itu Waduh. 78. Wah, 78. 78 ya. Heeh. Masih muda kan? Anggotanya paling muda usia berapa, Bu? Siapa Bu Mumu? Siapa? Anggota di APG, Adisa Vokal Group itu paling muda usia berapa, Bu? Paling sepuh itu ada di sini kebetulan hadir tuh. Ibu paling Sri. Oh, Ibu Sri ada juga. Ibu Ada Sri. Ibu Sri yang cantik Yang paling itu. sepuh ya? Halo Ibu Sri. Aduh, penyanyinya Adisa Vokal Group. Kalau Bu Sri usianya berapa, Bu? 89. Masya Allah, 89 tahun. Masih aktif menyanyi. Kalau Bu ketuanya nih usianya berapa? Maaf, nanya-nanya Bu Un. Saya kalau dibalik 48. Udah masih muda banget ya. 48, belum lansia tuh Bu. Iya. Kalau yang ada yang lebih muda Bu dari 48. Dari 84 di APG ada Bu? Ada yang paling muda. Ada yang lebih muda ya. Yang paling muda ada. Bu Dion itu Itu yang kayak. sudah bicara itu sepertinya. Ini kayaknya 17 nih yang bicara. Baik, Bu Dion ya. Bu Dion itu Bu. Oke, baik. Kita persilakan ya Bu ya, diputarkan dua rekaman, yaitu lagu Someday yang dibawakan oleh Bapak Wahyu dan juga Ibu Titut yang membawakan lagu Ziman. Oke. Mari kita nikmati bersama special performance dari Adisa Vokal Group. I know that someday you want me to want you. When I'm in love with somebody new, you expect me to be true and keep on loving you. You think I can forget you until someday you want me, you want you. When I'm in love with somebody new. Although you don't want me now, I'll get alone somehow, and then I won't want you.
found love in you. Though I am feeling blue, you explain I can't forget you until someday you want me to want you. And I'm in love with somebody new. Oh, you don't wanna know. I get along somehow, and then I want you. And then I want you. Keren ya suaranya Pak Wahyu. Tadi itu diiringi oleh Pak Ovo dari Ovo Entertainment. Kita menunggu lagi tampilan lagu berikutnya yaitu lagu Siman dari yang dibawakan oleh Ibu Titut. Silakan host diputarkan. Waduh, keren-keren ya. Dua lagu yang sudah dibawakan oleh member dari Adi Yuswa Vokal Group, yaitu Pak Wahyu membawakan lagu Someday dan juga Ibu Titut membawakan lagu Zeman. Begitu kayaknya pronounce-nya tadi. Ya, Betul ya Bu Konarsi ya? betul, betul. Betul. Keren-keren. Itu latihan berapa lama itu Bu lagunya? Wah, itu latihannya kami tiap hari Senin. Oh, tiap hari Senin ya Bu Tiap ya? hari Senin ya. Jadi kalau ada yang masih berminat silahkan hubungi yang ada di apa namanya di Adi Yuswa di situ nomor teleponnya. Di ASC Admin 0812 1905 5989 ya.
Jika ingin Ya, gabung dengan member Adi Yuswa Senior Club ataupun Adi Yuswa Vokal Group. Ya. Nanti langsung dipandu oleh koordinatornya ASC Ibu Unarsih Sastrawinata. Baik, terima kasih Bu Un informasinya. Semoga sehat-sehat terus dan happy-happy terus juga Bu Sri. harus Semuanya. Ya, harus ya Bu ya. harus. Jadi lansia yang tangguh dan terus menghibur. Jadi terus berkarya kreatif ya Bu. Ya. Kita semua dengan lagu-lagu yang merdu dengan suara-suara yang indah. Baik. Nah, berikutnya kita ini ada topik yaitu tentang gangguan keseimbangan ya. Masalah dan bagaimana cara mengatasinya. Ini penting banget ya. Mau lansia, tidak lansia, ini masalah yang sering kita alami, terjadi gangguan keseimbangan ya. Cuman memang untuk lansia menjadi lebih rentan ya terhadap potensi terganggu keseimbangan ini, sehingga materi yang akan dipaparkan oleh Dr. Merdias ini tentunya akan bermanfaat buat kita semua. Oke, baik. Untuk berikutnya kami persilakan Dr. Merdias, spesialis saraf konsultan, untuk memaparkan atau memberi pengantar tentang topik ini, Dok. Nanti juga ada ini ya, latihan keseimbangannya ya, Dok ya. Dr. Merdias masih mute? Masih mute ya? Oh ya, sudah ada. Masih? Halo? Silakan. Ya, baik. Dan Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini hari kita hebat sekali ya. Siaran kita dipantau oleh mancanegara. Wah iya betul-betul Dok. Ada Bung Bung Sang dari Belanda itu. Lidahnya kental, lidah Bugis ya. Sama seperti istri saya itu. Oke. Para senior yang saya hormati dan saya banggakan yang mendengar acara ini, topik ini memang sengaja kita angkat karena sebenarnya masalah keseimbangan ini punya kaitan dengan masa depan lansia, punya kaitan dengan kemandirian lansia. Jadi kita perlu nanti melihat sampai sejauh mana masalah keseimbangan ini bisa dicegah atau diatasi. Mari kita coba mengikuti dari berbagai informasi yang saya kumpulkan untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman senior semuanya. Oke, slide. Oke, ini ya. Next, ya, oke. Jadi begini, kalau kita bicara soal lansia, maka lanjut usia di Indonesia itu sudah mengalami banyak perkembangan, ya, perkembangan. Terutama akibat dari beberapa hal. Misalnya saja ada perbaikan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia ini. Ada perbaikan, diharapkan ada lebih mudah untuk mendapatkannya dan juga bermacam-macam obat yang sudah ada. Yang kedua itu adalah adanya peningkatan dari penerapan gaya hidup sehat di orang-orang Indonesia. Belum optimal sih, masih perlu digenjot lagi, tapi peningkatan gaya hidup sehat itu sangat berpengaruh pada masalah lansia kita ini. Mungkin ada hal ketiga yang saya tidak tulis di atas itu, tapi adalah sebenarnya ada peningkatan kemakmuran ya di bangsa kita ini yang menyebabkan para orang yang hidup di Indonesia ini bisa lebih bisa menjangkau apa-apa yang penting buat dia memiliki agar supaya dia tetap sehat dan bisa hidup dengan usia lebih panjang. Akibat dari hal-hal seperti atas itu, maka umur harapan hidup orang Indonesia itu memang meningkat. Oke. Meningkatnya umur harapan hidup itu bisa kita lihat berkembang sekarang ini tahun 2021 misalnya, umur harapan hidup kita itu 71, sekian gitu ya. Tahun 2022 meningkat 0, sekian %. Jadi kira 71,8 lah umur harapan hidup.
Artinya orang yang lahir hari ini juga bisa nanti umurnya sampai sekian. Itu berarti ada plus dan minusnya. Ada bisa orang yang harus meninggal sebelum usia 71 itu, tapi juga ada lebih banyak juga yang sudah meninggal atau yang dapat bertahan sampai usia 80-90-an, sehingga rata-ratanya itu 1,8 tahun. Oke. Karena umur harapan hidup bertambah panjang, otomatis jumlah lansianya juga bertambah banyak. Nah, jumlah lansia di Indonesia ini kalau dalam catatan Bureau Statistik tahun 2021 itu ternyata sudah hampir mencapai 29 jutaan, 29,3 juta orang lansia di Indonesia ini. Kalau kita lihat, lansia itu umurnya di atas 60 tahun ke atas ya. Jadi usia 60 tahun ke atas itu dihitung kira-kira pada tahun 2021 itu 29,3, atau kalau kita presentasinya 10,8%. Jadi diperkirakan pada tahun 2045, tahun 2045 itu usia harapan hidup itu lebih banyak, jumlah orang lansia itu lebih banyak lagi, bisa mencapai di Indonesia itu bisa mencapai 98 juta atau 63%. Itulah banyaknya orang lansia. Akibatnya terakhir adalah bahwa tentu lansia bermasalah. Di antara mereka semua ini ada lansia yang tidak bermasalah, kurang bermasalah, atau bermasalah yang banyak. Itu bertambah juga jumlahnya. Jadi tidak heran, maka kalau makin banyak orang bermasalah yang timbul, tentu itu akan menjadi harus yang diatasi oleh kita secara bersama-sama. Oke, next. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Bu Sandra bahwa acara ini apa yang dimaksud sebagai lansia yang tangguh. Lansia tangguh itu memang tadi kriterianya ada 4, bisa juga 5. Tapi kita batasi AEC, versinya AEC, tidak ada versi. Ada versi BKKBN, Badan Keluarga Berencana, ada versi Adiusasin Club. Ya, artinya maksudnya kita merubah sedikit lah. Jadi yang pertama itu, kriteria pertama adalah lansia itu yang mau disebut tangguh itu harus sehat. Sehat itu bukan berarti nggak ada penyakit. Orang yang menua, proses aging proses, itu pasti ada gangguan-gangguan kesehatannya karena fungsi-fungsi organ-organ tubuhnya menurun karena proses menua. Berarti juga ada penyakit-penyakit yang sebagai penyakit degeneratif yang sifatnya long term, gitu ya, panjang, dan bisa mengganggu berbagai sistem dalam tubuh orang lanjut usia. Tapi yang paling penting adalah sehat di sini adalah sehat walaupun ada penyakit degeneratif, tapi bisa terkendali. Yang paling penting bisa terkendali. Jadi bisa membuat mereka tetap bisa bergiat, beraktivitas karena bisa mengendalikan kesehatannya itu. Yang kedua kriterianya adalah bahwa mereka harus bisa bahagia. Nah, ini kriteria ini tidak ada di tempat lain. Kami masukkan di sini karena bahagia itu penting. Bahagia itu secara sederhana itu adalah perasaan, pikiran, perasaan yang senang, gitu ya, senang, happy, gembira, atau puas dengan apa yang ada di sekitarnya, gitu ya. Karena bahagia ini akan meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau dia depresi, dia mengalami kecemasan yang panjang, itu akan menurunkan daya tahan tubuhnya, gitu ya. Sedang kita tahu bahwa karena proses menua itu salah satu masalah yang timbul adalah menurunnya fungsi-fungsi tubuh sehingga daya tahannya sebenarnya menurun. Tapi dengan dia yang berbahagia, maka penurunan itu diimbangi oleh rasa kebahagiaan tersebut. Yang ketiga adalah kemandirian, mandiri. Artinya dia tidak terlalu harus bergantung pada orang lain dalam kegiatan kesehariannya. Jadi mandiri ini nanti akan menjadi dasar kenapa kami membahas soal keseimbangan. Yang keempat, produktif. Produktif itu mengandung arti aktif, mengandung arti juga dia bermanfaat buat orang lain. Jadi walaupun dia sudah lanjut usia, sudah pensiun, sudah tidak bekerja, tapi dia masih punya segudang pengalaman, pengetahuan, atau ilmu yang bisa dia share ke orang lain.
sehingga orang lain bisa mendapatkan manfaatnya. Itu baru kita sebut sebagai produktif. Dia bisa juga dari hobinya ini membuat sesuatu yang bisa dia share pada orang lain. Nah, keempat kriteria inilah yang kita harapkan sebagai output daripada kegiatan Adidas Senior Club. Jadi sejawat-sejawat atau teman-teman senior ini semua kita harapkan juga memenuhi kriteria itulah. Oke, next slide. Oke, sekarang kita bicara soal kemandirian. Sederhananya kalau kita bilang apa itu mandiri? Mandiri itu ya ada bermacam-macam pengertian, tapi paling tidak dia dapat orang tersebut dapat melakukan kegiatan kesehariannya, ya kegiatan keseharian ya, yang dengan senang hati dikerjakan dan tidak harus tergantung pada orang lain. Nah, itu dia. Jadi kegiatan yang kita pegang sekarang ini kegiatan keseharian, activity daily living gitu. Jadi yang bisa diukur sebagai orang yang punya orang itu kalau punya kegiatan sehariannya bagus itu disebut sebagai lansia yang kualitas hidupnya baik. Jadi kegiatan kemandirian ini dari definisinya membuat kita bisa mengetahui bahwa orang ini punya kualitas hidup yang baik. Oke, jadi itu semua kita harapkan. Maka mari kita mencoba agar kita tetap sepanjang mungkin usia kita itu mandiri gitu ya. Jadi kita dalam melakukan kegiatan keseharian. Tentu ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita lakukan, tapi untuk yang keseharian itu yang bisa diukur sebagai kualitas hidup itu sangat baik. Oke. Slide. Nah, sekarang kalau kita melihat dari hambatan kemampuan kemandirian lansia itu pada umumnya adalah merupakan salah satu penyebabnya hilangnya kemandirian lansia itu. Jadi kemandiriannya berkurang atau hilang itu yang sebelah kanan itu karena adanya gangguan keseimbangan badannya, gangguan keseimbangan tubuhnya. Jadi rupanya peran daripada keseimbangan sangat penting karena kata akhirnya akibat daripada gangguan keseimbangan yang tidak tertangani itu akan menimbulkan kemandirian. Salah satu daripada kunci kesuksesan atau kualitas daripada lansia itu akan menjadi berkurang. Oke, next. Jadi kalau kita sudah bicara keseimbangan keseimbangan, mari kita pahami dulu apa itu keseimbangan. Jadi secara sederhana saja, keseimbangan itu sebenarnya merupakan satu kemampuan. Jadi satu kemampuan ya, gitu. Untuk bisa menjaga postur tubuh. Postur tubuh kita, untuk kita berdiri, kita duduk, postur tubuh kita kan sudah jelas ya. Ya, kembali kepada posisi semula setelah tubuh kita bergerak, kita berjalan atau kita menari atau apa yang kita lakukan, postur tubuh kita mesti pulih kembali supaya kita tidak jatuh. Jadi keseimbangan itu yang penting adalah untuk kembali mengembalikan postur tubuh setelah kita bergerak dan sebagainya. Itu memang sering disebut sebagai keseimbangan yang dinamis. Bila tubuh tidak seimbang, tidak ada keseimbangannya, dia rentan untuk mengalami hal-hal seperti ini, terpleset misalnya. Rentan sekali, tersandung misalnya. Atau terjatuh. Ya, itulah yang kita takuti sebenarnya. Persoalan terpleset, tersandung, terjatuh. Karena sudah banyak penelitian di dunia bahwa lansia itu rentan jatuh. Kalau sekali dia sudah jatuh dalam waktu 1 tahun dia pernah jatuh, dia rentan untuk jatuh lagi. Begitu ya. Itu hasil penelitian di berbagai negara. Jadi, tubuh yang tidak seimbang itu berpotensi untuk menyebabkan hal-hal yang tidak kita harapkan yang bisa membahayakan. Karena kita terpleset, tersandung-sandung, ataupun terjatuh. Nah, terjatuh pada orang lanjut usia menjadi problem besar karena tulang-tulang kita lanjut usia pada umumnya sudah kekurangan kalsium. Sebagian mengalami osteoporosis, mudah patah, apalagi kalau jatuh yang patah itu tempat yang rawan, misalnya seperti di sendi panggul. Sendi pinggul itu bisa patah. Kalau patah, ya kita jadi disabilitas, benar.
Walaupun ada juga bisa diganti, dioperasi, ya, tapi itu merupakan satu tindakan besar. Oleh karena itu, saya mengharapkan mari kita jaga keseimbangan tubuh kita supaya kita bagaimana caranya supaya kita jangan sampai terganggu lah. Satu saat memang mungkin karena proses menua kita tidak mungkin dihindarkan. Memang ada gangguan-gangguan. Tapi bagaimana caranya supaya gangguan itu tidak menjadi berat? Oke, next. Sekarang kalau kita lihat soal keseimbangan itu, saya katakan tadi di awal bahwa keseimbangan itu mempunyai suatu nilai untuk mengukur kualitas hidup manusia. Mengukur hidup kualitas manusia dalam arti khusus adalah lansia. Oke, karena itu gangguan keseimbangan itu sangat berpengaruh pada beberapa hal, dalam hal ini kualitas hidup tadi. Contohnya segini, kalau ada gangguan keseimbangan, sulit dilakukan aktivitas keseharian. Ini saya katakan lagi, activity ADL ya, ADL, activity daily living. Kehidupan keseharian yang memang sebenarnya harus bisa kita jalani untuk kita katakan mandiri. Kita tidak mencari kegiatan yang sulit atau sebagaimana, tapi hari-hari kita. Apa itu misalnya? Misalnya ketika kita mandi, kita mau mandi, kita mau masuk bak, sulit-sulit. Misalnya kalau kita ada praktik mau buang air, kita harus waspada dengan cara harus pasang alat-alat mengamankan kita jangan sampai kita terjatuh. Mau apa ya? Mau makan, makan, salah ketik. Atau memakai pakaian maksudnya. Memakai pakaian itu memang susah kalau kita memakai celana. Kalau kita semen kita nggak bagus, kita angkat kaki kita sebelah, rawan jatuh. Maka kita harus cari dulu tempat duduk di kursi, duduk di tempat tidur untuk memasukkan kaki celana itu ke kaki kita. Kalau kita suka masak, ibu-ibu, ada juga bapak yang suka masak. Ya kita sulit kalau nggak seimbang, kita khawatir terjadi kecelakaan di depan kompor itu, di tempat walinya. Demikian juga makan juga ada kesulitan. Kalau misalnya kita berjalan di rumah, repot. Jalan di rumah itu kita orang keseimbangannya terganggu, rawan jatuh. Gitu ya. Nah, kemudian juga olahraga tertentu kita sudah nggak berani. Kita mungkin olahraganya hanya olahraga duduk saja ya, yang ringan. Apalagi masalah dalam hal kaitan dengan aktivitas itu hambatan interaksi sosial lansia yang memiliki ketidakseimbangan tubuhnya itu di luar rumahnya. Padahal interaksi sosial itu merupakan satu kegiatan yang sangat penting karena apa? Karena hubungan sosial itu merupakan salah satu cara untuk membuat kita lebih hidup bahagia. Kalau orang yang tidak ada hubungan sosialnya dengan interaksi sosialnya dengan lingkungan atau dengan yang lain, bisa menimbulkan memang rasa kesepian, rasa depresi, sebagainya. Jadi begitu banyak hambatan-hambatan yang terjadi apabila lansia mengalami gangguan keseimbangan. Nah, salah satu yang lebih lagi tadi untuk risiko tadi terjatuh ya. Terjatuh bisa menimbulkan cedera bisa menimbulkan disabilitas, cacat, dan juga ada cedera-cedera tertentu menyebabkan kematian dini. Kematian dini itu yang penting sekali. Kita ketahui resikonya cukup berat karena terjatuh itu berisiko yang macam-macam. Oke, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, mari kita dalami sedikit tentang gangguan keseimbangan itu. Jadi yang untuk kita cari keseimbangan itu apa sih sebenarnya? Apa sih yang berperan dalam keseimbangan tubuh kita itu? Apa yang berpengaruh? Atau organ-organ apa di tubuh kita yang berpengaruh untuk terjadinya ketidakseimbangan atau terhadap keseimbangan? Ya, ada beberapa yang berdasarkan atas ilmu kedokteran itu. Yang paling penting itu sebenarnya otak. Otak itu
adalah pusat dari segala-galanya. Pusat kehidupan anak, otak, pusat ya jantung kita sebenarnya pusat di otak, pernapasan kita dan sebagainya. Otak itu juga mengendalikan gerakan, otak itu juga mengkoordinasikan keseimbangan. Ya. Jadi di mana tempatnya itu antara lain di otak kecil, di batang otak. Kemudian ada spinal cord, sumsum tulang belakang, bagian dari otak yang ikut dalam di antara tulang belakang itu juga sangat penting apalagi terhadap refleks dari keseimbangan, balance, refleks. Kemudian juga urat saraf dari otak keluarlah urat saraf yang baik untuk menerima informasi saraf yang sifatnya sensorik dan juga yang memerintahkan menggerakkan tubuh kita atau sebagai yang namanya saraf motorik. Ya. Jadi otak dan bagian-bagiannya itu sangat penting sebagai pusat daripada koordinasi gerak dan koordinasi keseimbangan. Nah, organ yang kedua juga yang penting sekali adalah dalam soal keseimbangan adalah disebut sistem vestibuler, organ vestibuler. Vestibuler itu keseimbangan ya. Dalam hal ini adalah namanya itu disebut sebagai kanalis semisirkularis atau kalau kita dulu belajar di sekolah lanjutan kita belajar ilmu tentang telinga itu ada itu yang saluran tiga buah saluran setengah lingkaran di daerah letaknya di telinga tengah, di telinga dalam maksud saya, inner ear, ada otolit dan sebagainya. Itu dua hal yang paling penting dalam keseimbangan. Di sisi lain ada organ lain berpengaruh seperti mata, otot, sendi, tendon misalnya. Itu mereka berpengaruh karena mereka itu nanti mereka bisa memberikan informasi di mana posisi daripada tubuh ini dan juga menerima instruksi dari otak untuk melakukan gerakan dalam rangka refleks daripada keseimbangan supaya kita tidak jatuh. Inilah organ-organ yang sangat penting yang perlu sekali diketahui karena itu organ-organ ini memang makin kita lanjut usia makin bermasalah kan. Dengan sendi kalau kita sudah lanjut usia bisa juga radang sendi yang seperti penyakit radang pada sendi, ada otot mengalami pengecilan kalau kita lanjut usia, jadi makin tipis, makin kurus, makin kurang kekuatan ototnya, mata makin tambah kabur, kurang jelas. Ya. Jadi semua itu demikian juga otak dan vestibuler sistem itu juga mengalami proses penuaan, jadi bisa juga fungsinya berkurang. Nah inilah ada bagian-bagian daripada otak atau bagian-bagian di tubuh kita yang sangat berperan dalam jadinya terganggunya keseimbangan itu. Ada lagi yang lain saya sebutkan lagi tapi kecil-kecil. Oke, next. Nah, coba kita lihat gambar ini sebentar. Ini gambarnya memang ruwet ya. Yang sebelah kiri itu gambar organ keseimbangan di telinga dalam namanya. Jadi yang paling kiri itu daun telinga dan telinga luar itu adalah untuk menampung gelombang-gelombang suara dan diteruskan ke telinga tengah ada tulang samurdi, tulang plana, dan kemudian diteruskan lagi ke dalam telinga dalam. Telinga dalam itu ada dua organ yang penting, yang satu mengurusin pendengaran, yang satu mengurusi keseimbangan. Nah, yang satu yang keseimbangan itu ada gambarnya itu seperti tiga saluran itu, yang bisa ditunjukkan tuh, yang disebut sebagai kanalis semisirkularis. Nah, sebelah kanannya itu ada gambar otak. Gambar otak itu dipotong dari arah depan, jadi katanya beda daripada kalau kita potong dari sebelah kiri atau kanan, maka seperti sarung tangan pakai sarung tinju ya. Tapi kalau pada begini, ini kelihatan dari belakang depan, maka yang penting di sini dikasih lihat adalah sebenarnya batang otak. Itu batang otak itu memang yang menerima pertama informasi itu, kemudian diteruskan kepada otak yang mengurus koordinasi keseimbangan dan koordinasi gerak, misalnya otak kecil, cerebellum, dan juga bagian otak-otak lain yang melaksanakan perintah untuk bisa menggerakkan tubuh, untuk bisa menggerakkan anggota badan kita untuk
mengimbangi ketidakseimbangan itu sendiri. Oke, next. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu itu organ-organnya, barangkali buat kita perlu mengetahui kalau ada gejala seperti ini, barangkali ini gejala gangguan daripada keseimbangan. Nah, sebenarnya kita banyak sudah mengalami nih, misalnya gini ya, terutama biasanya gangguan itu dirasakan adanya sensasi ya, sensasi itu atau satu persepsi ya tentang rasa pusing. Sebutannya pusing, tapi pusing itu banyak sekali artinya sebenarnya. Orang bilang itu keliengan apa-apa, yaitu rasa goyah. Tubuh kita rasa goyah gitu ya. Ya, tidak bisa stabil, sempoyongan, ya. Itu gangguan keseimbangan. Yang kedua adalah rasa melayang, seperti tidak mau melayang. Mungkin ini semua disebut sebagai apa ya? Ya, suatu sensasi saja. Nah, kemudian kita lihat juga ada rasa seperti kita mau pingsan atau bahkan kita pingsan. Itu rasa demikian karena gangguan keseimbangan itu. Umumnya ini sering timbul karena tekanan darah yang turun karena kita berdiri mendadak gitu ya. Dari duduk berdiri mendadak, tekanan darah kita tidak bisa mengikuti peningkatan daripada gravitasi sehingga kita merasakan bahwa tekanan darah kita turun untuk kita berdiri. Atau timbul rasa seperti mau pingsan, bahkan bisa juga pingsan. Kemudian rasa ruangan itu berputar. Ruangan sekitar kita berputar. Ya, ini yang kita sebut sebagai ya keliengan juga namanya. Kemudian juga rasa seperti mau jatuh. Kita merasa oleng mau jatuh, rasa goyang mau jatuh. Itu rasa-rasa yang bisa dipersepsikan sebagai gangguan keseimbangan. Akibat dari apa? Akibat dari tadi gangguan-gangguan organ-organ yang tadi yang berperan di dalam mengatur keseimbangan. Nah, gejala ini kan mungkin buruk bila berdiri atau berjalan. Jadi kalau kita berdiri, gejala seperti ini akan makin buruk, maka kita lebih baik duduk atau berbaring. Gitu ya. Dengan gejala-gejala seperti mau seperti dizziness, ini bisa berkurang. Tapi kita berbahaya, kalau kita nggak bisa mengendalikannya, kita bisa jatuh. Next. Nah, senior-senior yang saya hormati, kita perlu mengetahui juga beberapa penyebab terjadinya gangguan keseimbangan. Yang memicu atau penyebabnya juga bisa. Yang sering yang dikeluhkan oleh orang-orang yang mengalami gangguan adalah gangguan pada organ-organ keseimbangan tadi. Ya, itu. Jadi gangguan keseimbangan tadi seperti di otak atau sarafnya atau di telinga dalam tadi, bisa karena radang, bisa tumor, bisa karena infeksi dan lain-lain, otomatis terjadi gangguan kesadarannya. Gangguan keseimbangan. Penyakit Alzheimer, ya, pikun yang sebetulnya ada protein yang terlalu banyak dalam otaknya, itu juga demikian, dan juga Parkinson dan stroke. Kalau Parkinson itu jalannya jadi kaku, jadi karena kaku dia nggak seimbang. Kalau stroke bisa jadi anggota tubuhnya lemah, anggotanya lemah, maka dia juga tidak seimbang. Kalau sudah lemah ya mudah jatuh. Yang berikutnya adalah gangguan daripada peredaran darah, biasanya terjadi pada gangguan kardiovaskuler, gangguan pembuluh darah dan jantung. Demikian juga kalau kita mabuk dalam perjalanan, itu bisa menyebabkan kita muntah dan pusing, muter, dan kita mendapatkan gangguan keseimbangan. Stres juga bisa demikian, demikian juga laporan-laporan tentang kekurangan cairan, dehidrasi. Jadi kalau kita mau menyimak lagi bagaimana sih prosesnya yang namanya gangguan keseimbangan itu bekerjanya bagaimana timbul. Pada umumnya tubuh kita itu, kaki, tangan, segala macam, telinga kita yang ada kanalis semisirkularis tadi, itu semua adalah menerima input-input sensorik yang dikirimkan ke otak. Sehingga otak menerima
informasi itu bahwa termasuk informasi bagaimana kita terganggu keseimbangannya, dan kemudian otak mengadakan koordinasi, dan kemudian memerintahkan tubuh, misalnya kaki, tangan, sendi-sendi untuk bergerak untuk melawan ketidakseimbangan itu, atau melawan atau menimbulkan refleks keseimbangan, balance refleks, sehingga tidak terjatuh. Kira-kira mekanismenya seperti itu sebenarnya. Next. Sekarang kita lihat penyebab-penyebabnya masih yang ada lagi adalah karena kelemahan dari otot. Otot tubuh, otot anggota gerak, nah itu semua kalau dia memang kelemahan, apakah karena stroke, apakah karena memang sudah mengecil otot-ototnya, dan sebagainya, itu bisa mengganggu keseimbangan. Konsumsi obat-obatan tertentu, obat-obat yang mungkin bikin ngantuk. Kemudian juga yang adalah proses penuaan itu sendiri. Di proses penuaan, seperti katakan tadi, sel-sel tubuh kita tidak bisa mengganti sel-sel yang mati pada proses penuaan, atau memperbaiki organ-organ yang rusak, sel-selnya banyak yang mati. Akibatnya maka fungsi-fungsi daripada organ-organ tubuh kita menurun, dan akibatnya juga bahwa timbul penyakit-penyakit degeneratif. Nah, itulah yang menyebabkan proses penuaan itu menyebabkan gangguan keseimbangan. Kemudian defisiensi vitamin B12 itu banyak dinyatakan bahwa vitamin B12 itu kalau kurang ya bisa menimbulkan keseimbangan. Nah, yang berikutnya adalah kalau kepala kita cedera, karena kepala kita itu ada otak di dalamnya dan juga ada telinga yang mempunyai pusat keseimbangan, maka kepala yang tidak dilindungi ketika kita misalnya bekerja atau mengendarai kendaraan motor sebagainya, menyebabkan terjadinya gangguan keseimbangan. Oke, next. Kita bicara soal mengenai tips bagaimana mengatasi gangguan keseimbangan. Jadi kita sudah lihat tadi gangguan keseimbangan itu letaknya itu ada pada beberapa organ tertentu, terjadinya tadi sudah ada yang memicunya. Bagaimana? Sekarang bagaimana ya kita mau melakukan tipsnya kalau kita sudah mulai merasakan keseimbangan kita terganggu. Kalau kita merasa gejala-gejala seperti itu, pusing yang memutar itu, seperti pusing atau seperti goyangan, atau seperti kita mau jatuh, goyah, pokoknya gejala-gejala gangguan keseimbangan yang sebut tadi, maka sebaiknya para lansia yang mengalami hal tersebut berkonsultasi kepada dokter keluarganya, dokter pribadinya, atau berkonsultasi kepada seorang dokter spesialis saraf. Kenapa? Karena sebagian daripada penyakit gangguan keseimbangan itu terganggu ada pada sarafnya. Demikian juga bisa konsultasi kepada dokter THT, telinga hidung tenggorok, di mana kita tahu bahwa tadi bagian telinga dalam itu bisa menjadi sumber gangguan keseimbangan. Ya, kita tahu kemana kita harus pergi untuk mengalami keseimbangan. Nah, bila ditemukan penyebabnya, maka pasti akan dilakukan tindakan-tindakan pengobatan dan atau rehabilitasi. Yang banyak yang harus dilakukan untuk memeriksa fungsi-fungsi, misalnya untuk kanalis tadi, telinga, ada ceknya otak, ada cara pemeriksanya dan sebagainya. Yang kadang-kadang banyak juga yang harus diperiksa, tapi ya begitulah caranya untuk menemukan penyebabnya. Kemudian berikutnya tipsnya adalah kalau kita sudah tahu penyebabnya atau kita lakukan latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan ini begini, jangan menunggu sampai ada gangguan keseimbangan baru latihan. Sebaiknya dari awal kita sudah latihan lah, karena salah satu memang yang diharapkan dalam gaya hidup sehat itu adalah olahraga dari awal, dari muda. Jangan baru usia lanjut baru olahraga. Seringkali sudah terlambat, organ-organnya sudah keburu menurun gitu. Jadi latihan-latihan ini walaupun Anda merasa tidak ada gangguan kesehatan, khususnya keseimbangan, lakukanlah. Karena latihan ini pada dasarnya nanti adalah untuk memperkuat bagian-bagian yang tadi untuk bisa mencegah terjadinya gangguan keseimbangan. Kemudian yang penting sekali, kalau ada gangguan keseimbangan, harus kita berusaha mencegah cedera. Mencegah cedera di rumah sendiri. Nah, karena paling banyak tuh memang kejadiannya di rumah cederanya. Usia lanjut jarang keluar,
ya di rumah. Apa yang sebenarnya terjadi? Maka kita harus menciptakan lingkungan di rumah yang aman. Apa tuh lingkungan yang aman itu? Yang aman terhadap risiko jatuh. Nah, itu yang penting. Jadi apa itu? Artinya harus diperbaiki lantainya. Lantainya sebaiknya rata. Nah, itu penting. Lantainya hati-hati, ada permadani yang tergulung. Kalau permadaninya tergulung bisa kesandung. Lantainya banyak kabel-kabel belintangan kanan kiri, itu harus dirapikan karena bisa tersandung di sana. Jadi lantai yang naik turun kalau bisa diratakan saja, karena ada orang yang rumahnya lantainya sering naik atau turun, ada yang karena dulu arsitekturnya begitu. Tapi sebenarnya itu kurang baik untuk manusia. Demikian juga penerangan di sekitar rumah itu, di kamar dan sebagainya itu harus terang, jangan sampai orang tersandung karena gelap. Perlu kita memasang handrail atau pegangan ya di tempat-tempat yang perlu, di lorong-lorong yang kita lewat di rumah, di kamar mandi, di tempat toilet kloset kita, untuk kita bisa berpegangan. Apalagi kalau tangga-tangga, walaupun tangga pendek, berikanlah tetap handrail di sana, pegangan sehingga tidak terjadi jatuh. Nah, itu memang salah satu syarat yang juga diperlukan buat orang yang pernah jatuh di rumahnya, karena dalam setahun dia bisa jatuh lagi. Maka harus dicari semua penyebab jatuh yang saya katakan tadi. Itu yang harus dilakukan. Nah, kita sekarang masuk kepada bagaimana kita mengetahui kita punya gangguan keseimbangan. Jadi nanti mari kita lihat slide berikutnya. Kita lihat itu ada tes yang sebenarnya sederhana. Kita bisa lakukan sendiri di rumah. Nanti pada akhir ini nanti akan ada demonstrasi untuk memperlihatkan bagaimana cara latihan atau tes ataupun latihan. Tes itu banyak sebenarnya, tapi saya cuma ambil 3 aja lah di rumah, lakukan sendiri aja. Itu berdiri tegak dan tutup kedua matanya. Jadi kita berdiri tegak dan mata ditutup. Itu kalau ada gangguan keseimbangan yang disebabkan ada gangguan di otak, itu akan goyang. Goyang bahkan bisa jatuh. Goyang tubuh kita. Ya, Romberg test. Itu salah satu. Sederhana kan? Berdiri tegak, tutup mata. Gitu ya. Ada orang yang ngeliatin apakah ada gangguan. Kemudian kita berjalan secara tandem atau itu jalan tentukan garis lurus lantai. Mari berjalan dengan cara kaki kiri taruh di tempat yang garis itu, kemudian kaki kanannya ditaruh di depannya kaki kiri, tapi tumitnya kaki kanan itu menempel pada ujung jari kaki kiri. Nah, begitu bergantian, terus maju. Kalau dia jatuh atau kalau dia goyang, dalam arti mau jatuh atau bahkan jatuh, itu artinya memang ada gangguan kesehatan. Yang kedua. Yang ketiga itu berdiri pada satu kaki. Misalnya kaki kiri kita berdiri tegak, angkat kaki kiri kanan kita berdiri pada kaki kiri. Apa yang terjadi kalau kita tidak seimbang, tubuh kita tidak seimbang, artinya ada gangguan keseimbangan, maka kita bisa goyang atau kita terpaksa turunin kaki kanan kita untuk menjejak lagi karena kita goyang mau jatuh gitu. Jadi kalau melakukan tes seperti ini, lakukan di dekat yang aman tuh ada pegangan, meja atau kursi atau apa, sehingga kalau kita memang ada gangguan keseimbangan jangan sampai kita jatuh. Jadi itu amannya pegangan. Jadi tes keseimbangan ini sederhana, hanya lakukan untuk kadang-kadang ada memang gangguan, tapi kalau kita menjejakkan kaki kita dengan dua kaki kita nggak merasa ada gangguan keseimbangan. Kita bahkan bisa menari-nari, bisa dancing, apa. Tapi kita coba latihan dengan berdiri dengan satu kaki kita, itu kelihatan kita mulai tidak stabil. Goyang kanan kiri. Tes sederhana ini bisa dilakukan sendiri di rumah. Ya, oke. Nah, sekarang setelah tes itu ada latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan itu ada beberapa cara. Ada banyak sebenarnya latihan. Ada orang mengatakan ada 8, 9, 10. Saya cuma mengambilkan beberapa saja. Nanti bisa dicari sendiri. Yang pertama, seperti ngetes tadi, sekarang berdiri dengan satu kaki. Sekali lagi saya ingatkan,
Walaupun Anda semua tadi dites normal, wah nggak usah dong latihan. Enggak, Anda harus tetap latihan. Karena latihan itu untuk mencegah justru terjadinya gangguan keseimbangan akibat daripada masalah-masalah yang timbul pada kaki dan sebagainya. Jadi berdirilah dengan satu kaki, kemudian berdiri eh, eh, nah, jadi kalau kita sudah berdiri dengan satu kaki, kita kaki yang satu lagi diangkat, kaki yang kedua itu kita angkat. Jadi kita berdiri dengan satu kaki ya, angkat kaki kita bisa kita letakkan, kita arahkan ke samping atau ke depan atau ke belakang gitu ya. Jadi kita melatih kaki kanan kita ke depan, ke belakang, ke kanan, tapi kaki kiri kita tetap berdiri sendiri gitu ya. Sambil kita jaga keseimbangan kita. Itu latihan yang pertama. Latihan yang kedua adalah berjalan dengan tumit. Ya. Tumit kita berjalan, kira 10-20 langkah kita jalan. Kemudian kita balik lagi, misalnya dengan jalan dengan di atas jari-jari kaki. Nah, itu memang salah satu cara untuk memperkuat kaki kita. Berjalan sambil mengangkat lutut sama juga, memperkuat kita jalan kaki jalan, tapi kaki kiri kita diangkat, kaki kanan kita angkat lututnya ke atas. Demikian sebaliknya, kaki kanan kita letakkan di lantai, kaki kiri diangkat. Demikian seterusnya, kita jalan 20-20 langkah berkali-kali balik, itu satu latihan untuk memperkuat kaki juga. Berjalan sambil angkat lutut tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah latihan yang sifatnya adalah squat ya. Latihan squat itu sebenarnya ya untuk orang yang terlalu lanjut usia mungkin agak berat ya, berat. Yang masih muda 60-an itu masih bisa dilakukan. Squat itu kita biasanya merenggangkan kaki kita, kemudian kita tangan kita taruh di depan, kemudian kita pelan-pelan jongkok, kemudian kita naik lagi gitu ya. Itu sebenarnya untuk memperkuat otot-otot mulai dari kaki, betis, paha kita, pinggul kita, punggung kita, tulang-tulang punggung sampai ke leher kita. Itu sangat penting sebenarnya. Tapi orang yang hamil tua pun biasanya dilatih oleh bidan untuk latihan squat. Itu sampai 200 kali gitu ya. Setiap hari sekali dan 200 kali. Nah, saya kira itu penting. Memang soalnya ada latihan kelima berjalan dengan meletakkan sebuah barang atau buku di atas kepala. Kita berjalan, jangan sampai buku itu jatuh. Nah, itu sederhana kan latihan, tapi kita harus rajin. Kita jalan berapa meter gitu ya. Balik lagi, bolak-balik satu hari. Itu semua melatih keseimbangan kita juga, dan juga melatih otot-otot kita yang berperan dalam keseimbangan itu sendiri. Nah, itulah hal-hal yang penting yang menurut saya. Dan slide terakhir, bila mana mau latihan atau mau mengetes, jangan sebaiknya ada tempat berpegang untuk menghindari jatuh, atau ada orang lain yang mendampingi kita supaya kita bisa membantu kita kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu adalah pintas tentang bagaimana apa itu gangguan keseimbangan, bagaimana kita menjaganya, dan ini sebentar ini akan kita putarkan video semacam tes dan latihan. Nanti ada bintangnya adalah Ibu Berti Tilarso. Anda kenal juga ya Bu Berti. Mari silakan ditayangkan dari host, silakan. Perlu meneruskan sedikit tentang bagaimana di rumah kita mau mengetes keseimbangan kita yang sederhana, dan bagaimana cara melatih keseimbangan atau mencegah terganggunya keseimbangan. Jadi latihan itu diberikan kepada orang yang sehat ataupun orang yang mulai membuka gangguan supaya bisa mengurangi gangguan keseimbangan.
Itu yang akan saya sampaikan. Nah, jadi kita cerita tentang keseimbangan itu menyangkut beberapa hal. Pertama, keseimbangan itu apa gitu ya? Jadi keseimbangan itu ada dua macam. Keseimbangan yang statis, seperti saya ini statis, diam. Kemudian postur badan saya tegak, tidak goyah. Nah, yang satu lagi adalah keseimbangan yang dinamis. Jadi kalau kita bisa bergerak, jalan, kita kembali lagi ke postur semula. Supaya kita tidak jatuh. Ya, karena itu keseimbangan penting sekali. Kalau kita lihat waktu itu ada beberapa gejala sederhana yang biasa kita alami dan keseimbangan bisa jadi pusing muter gitu. Ini keseimbangan kita, atau kita merasa ingin jatuh, atau kita merasa goyang, ada kita goyang-goyang jalannya, atau kita merasa melayang, atau lagi kita merasa seperti kita mau pingsan. Itu hal yang biasa terjadi sebagai tanda adanya gangguan keseimbangan. Nah, masalahnya sekarang bagaimana kita mau ngetes di rumah. Jadi buat para senior semua, barangkali bisa kita coba bagaimana cara kita melatih diri kita juga untuk mengatasi gangguan keseimbangan. Sekarang kan model kita adalah Bu Berti. Silakan Bu Berti, kita tes di sini. Bu Berti di sini. Silakan. Ya. Jadi kita mau ya. Oke. Jadi jika kita mau ada 3 macam tes sederhana, sebenarnya banyak tesnya, tapi yang sederhana mungkin kita bisa demonstrasikan di sini. Mari berarti kita coba sekarang yang pertama berdiri tegak, tangannya di samping, tutup matanya dua-dua. Kita lihat goyang enggak? Enggak ya? Enggak ya? Wow, enggak goyang, bagus. Jadi tes yang pertama ini biar itu tidak terbukti ada keseimbangan. Nah, sekarang tes kedua. Ini garisnya. Silakan Mbak, ibu dari sini dirinya. Jadi ibu dari kiri. Oh ini? Ya, garisnya. Silakan. Jadi ini ada garis lurus. Jadi akan berjalan mengikuti garis itu dengan pertama kaki kirinya tidak ada di situ. Nah, kaki kanannya taruh di depannya kaki kiri, jadi tumitnya menyium jari kakinya. Silakan jalan. Yes. 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 Ya. Dia lebih bagus dari saya. Sekarang kita sudah selesai ngetes, berarti ada apa? Sekarang latihan. Nah, tadi penting sekali buat kita, walaupun nggak terganggu, justru sebelum terganggu itu kita latihan ini sebenarnya, karena maksudnya memperkuat 2 hal. Satu adalah otot-otot kaki kita, otot pinggang, otot punggung, karena itu penting dalam rangka keseimbangan. Yang kedua, sebenarnya kita itu perlu sekali untuk bisa membuat refleks seimbang kita, balance refleks untuk berfungsi dengan baik. Jadi kalau kita mau keluar kita sudah bisa berfungsi. Baik. Jadi kalau kita lihat sini, maka latihan pertama itu adalah berjalan dengan apa ya? Dengan menginjakkan tumit. Ya. Kemudian menginjakkan jari kaki depannya. Silakan dilakukan dengan tumit. Lurus saja. Yang supply samping. Ya. Mas, mana mas? Jalan pakai tumit. Oke. Yes, yes. Jalanlah 10 sampai 20 langkah. Terus balik lagi ke sini. Balik ke sini dengan ujung jari, ya. Terus ya, tidak napak, ya. Nah, itu bisa dilakukan 5 kali, 10 sampai 20 kali ketika latihan itu. Baik. Yang kedua kita berjalan dengan berdiri satu kaki, seperti tadi waktu kita tes tadi, dengan satu kaki, kemudian kita tegak dan kemudian kita angkat kakinya, kita coba bertahan. Silakan. Jadi proses kayak tadi kita tes tadi. Silakan.
Kiri di bawah ya. Segini ya Pak ya. Ya. Ini nggak bisa. Pelan-pelan lepas. Yes. Jadi ulang kanan, kanan, kiri. Nah, yang ketiga, tadi sudah pernah dipakai untuk tes jalan tandem, jalan hill tentu gitu ya, seperti tadi. Ya, di garisnya itu, di garis, yes. Ya, itu terakhir. Ya, balik lagi. Silakan balik lagi. Ya, lakukan itu 10 sampai 20 kali buat latihan. Jadi buat hari latihan, maka kita sudah punya kekuatan kaki kita dan refleks keseimbangannya berfungsi lagi dengan baik. Ya, oke. Ya, kemudian satu lagi kita membuat ini apa? Kita membuat kita punya kaki itu bertahan, kita lebarkan kita, misalkan lebarkan kakinya, kemudian injak yang kiri itu injak, baru kita angkat kakinya, ya bertahan, ya, dan ke depan, ya, terus, nah, kemudian satu lagi adalah latihan kita berjalan sambil mengangkat tubuh kita seperti ini. Ya, silakan Bu. Berjalan sambil angkat tubuh. Ayo, berjalan. Dan angkat tubuh. Angkat terus. Ya, sambil terus. Tinggi. Ya, yes. Yang terakhir, nah, terima kasih banyak, tepuk tangan buat Roberti. Jadi sekalian, latihan ini sederhana, tapi sebelum ada gangguan keseimbangan, baik melakukan saja sama-sama olahraga lainnya. Baik. Ya, tadi sudah kita saksikan demonstrasinya dari Bu Berti Tilaso tentang tes yang sederhana, bisa dilakukan di rumah maupun latihan. Baik, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, masih ada yang ingin diketahui, silakan. Ada bisa menuliskan lewat chat, bisa langsung, lebih baik langsung aja ya. Terima kasih. Silahkan bagi yang ingin bertanya dapat langsung menanyakan ke narasumber kita. Terima kasih juga Bu Berti tadi. Wah, latihannya keren. Boleh tanya Bu Sandra? Silahkan Ibu Nani Setiawan, kami persilahkan. Dok, bagus sekali presentasinya, Dok. Terima Masalahnya kasih. kadang-kadang tidak ada semangat untuk latihan. Bagaimana, Dok, untuk Ya. bisa semangat? Terima Hanya kasih. ini bukan mempromosikan ASC, tapi sebenarnya ngumpul-ngumpul di satu grup itu saling mendorong pada yang lainnya untuk mau berlatih atau apa itu fungsinya. Jadi kita memang memerlukan untuk mendorong semangat kita itu. Kadang-kadang kita nggak bisa sendiri di rumah sendiri ya, tapi kita perlu ada memang kelompok. Misalnya kelompok audio survive itu setiap 2 minggu sekali kumpul. Kalau ada masalah-masalah bisa ditanyakan ke sana sebenarnya, saling dorong bisa kita lakukan. Karena semangat itu ya kalau misalnya paling tidak kalau ibu bisa punya teman satu lagi ya saling mendorong semangatnya kan gitu ya. Mungkin bisa lebih semangat untuk kita berlatih. Latihnya sederhana. Ibu bisa cari di banyak sekali sekarang masyarakat itu beredar dari kalangan profesi bagaimana cara latihan-latihan untuk keseimbangan itu. Jadi karena itu kita harus bisa rajin untuk bisa mencari searching
Google atau di YouTube apa di mana gitu ya. Kadang-kadang kita kalau sudah gimana ya, agak sungkan untuk mengerjakan itu karena mungkin teknologinya dianggap nggak bisa. Tapi sebenarnya kalau kita mau belajar dengan anak kita, cucu kita, dengan semua orang kan sebagainya, itu bisa. Dan itu saya menamakan orang-orang yang bisa melakukan teknologi yang tanda petik sulit ini untuk kepentingannya itu sebagai lansia atau senior yang milenium gitu ya, yang sadar tentang teknik-teknik digital. Jadi Ibu perlu cari teman sebenarnya. Kalau sendirian memang akan ya lemah saja, tapi karena saling ngajak gitu ya. Apalagi kalau latihan-latihan itu sekarang banyak juga yang sudah bisa kita putar sendiri di anu kita, di televisi kita. So, kita bisa belajar ngikutin itu gitu. Kalau saya sampaikan tadi itu cuma gambaran saja, tapi kita bisa mencari dan itu banyak sekali. Dari orang fisioterapi, ada dokter, apa yang mungkin latihan-latihan keseimbangan itu dalam bentuk video-video. Jadi kita bisa memutarnya kembali di rumah dan kemudian kita bisa belajar di situ. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dok. Terima kasih Dok. Ada pertanyaan satu lagi Dok dari Ibu Dwi Ratna. Ya. Apakah orang tuli satu telinga masih bisa latihan keseimbangan? Ini Rom. Ya. Silakan Bu Dwi Ratna. Kalau ingin langsung juga silakan. Jadi begini, tuli belum tentu ada gangguan keseimbangan. Karena tadi saya jelaskan, di telinga itu ada dua alat, dua sistem. Yang satu ngurusin pendengaran, itu ya di telinga dalam itu ada namanya cochlea ya, cochlea. Di sana keluar saraf cochlea, itu urusan suara yang sudah dirubah oleh mereka dengan sinyal-sinyal tertentu masuk ke otak kita. Kemudian direkam oleh kita. Yang satu lagi ngurusin keseimbangan. Jadi kalau orang itu misalnya tuli, belum tentu cari dulu sebab tulinya. Apakah hanya terbatas pada unsur pendengaran, sistem pendengaran saja, apa juga sistem keseimbangannya. Kalau keseimbangannya rusak, biasanya gangguan keseimbangannya kelihatan. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang ngetes sendiri nggak ada gangguan, berarti itu nggak mengganggu. Jadi mungkin saja itu buat latihan nggak apa-apa. Latihan itu penting sekali untuk memperkuat unsur-unsur atau bagian-bagian tubuh kita yang berperan dalam keseimbangan. Terutama ya tadi itu otot kaki, sendi-sendi, ada tendon-tendon di kaki, di tangan. Termasuk juga di otak dan di telinga kita. Terima kasih. Sudah cukup Bu Dwi Ratna? Jawaban Dr. Merdias? Oke, tidak ada komentar. Semoga cukup jelas ya penjelasan dari Dr. Merdias. Kalau belum ada yang tanya, boleh saya nanya Bu Berti? Boleh. Bisa hebat latihan keseimbangannya itu tadi bisa lulus semua ya yang contohkan atau disarankan oleh Dr. Merdias. Bu Berti, bagaimana itu Bu? Kok bisa usia sudah baru berapa Bu usianya Bu? 40-an ya Bu ya? 7 ya Bu ya? 74. Nah, itu masih bisa terjaga keseimbangannya. Caranya gimana ya Bu? Mungkin bisa sharing? Ini sih sudah tidak baik. Oh, sudah tidak baik. Saya dulu guru yoga sebelum pandemi. Latihannya keseimbangan. Oh, yoga. Yoga tuh latihan keseimbangan, kelenturan, termasuk keseimbangan. Saya melatih waktu itu tenang banget, nggak lebih tenang sama kayak Superman itu. Ada juga maksudnya itu. Jadi itu sebelum pandemi. Begitu pandemi 4 tahun lalu, ya malas kalau latihan sendiri, jadi berkurang. Nah begitu dokter kasih tugas, kita latihan sendiri dulu 1 minggu. Wah ini kok agak goyang-goyang latihan terus, latihan karena mau peragaan ini. Terus saya ke dokter
neurolog juga. Saya bilang, saya gimana nih? Saya kan ada tugas ini. Otak saya gimana? Saya bilang gitu. Terus masih bisa katanya. Terus skoliosis itu yang saya perlu beritahukan di Google juga ada. Skoliosis itu mempengaruhi keseimbangan. Saya skoliosis di kanan. Bentar ya. Nih di bagian kanan. Saya ini lihat nih. Kan miring ke kanan saya. Ini kanan ya. Ini enggak kan? Tipis. Ini miring. Nah kalau dilihat di belakang lebih-lebih lagi. Nah itu mempengaruhi kaki saya yang kanan, kekuatan kaki saya yang kanan kalau menjejak. Jadi kaki saya kanan, kaki kiri angkat itu pasti goyang. Maka saya kemarin curang sama dokter Mir, jangan suruh kaki saya kanan di bawah ya. Saya bilang malu saya di syuting gitu. Itu rahasianya. Nah akhirnya kaki saya kiri ke atas, tenang, tegak gitu. Karena tidak ada masalah dengan skoliosis. Nah memang kata itu saya ke dokter skoliosis saya juga. Iyalah orang sini nggak normal kan kamu begini. Ini kaki kanannya untuk menunjang daerah kanan itu. Nah itu pasti goyang dalam hitungan berapa goyang dibanding dengan kaki kiri saya di bawah mantap gitu. Jadi saya pelatih ini sebenarnya waktu sebelum apa namanya pandemi pelatih banget gitu sampai terbang-terbang kayak Superman begitu. Satu kaki segala. Tapi sebelum pandemi, habis itu saya sama sekali tidak latihan karena malas karena sendirian. Nggak ada yang mau diajak latihan keseimbangan waktu itu. Katanya juga, murid-murid saya nggak usah itu, zumba aja, zumba gitu. Jadi saya juga malas, marahin sama dokter Mer, latihan lagi ya gitu. Gitulah ceritanya kenapa itu lumayan bisa untuk, saya pikir nggak bisa tadinya, saya latihan sendiri lumayan. Gitu ceritanya. Ya, jadi memang ya, Bu Sandra, ini Silakan, Dok. itu Bu Berti Tilaso bicara soal skoliosis ya. Sebelah kanan ya Bu tadi ya. Skoliosis. Jadi 55 derajat, Dok. Ya, biar 55. jelas saya beritahukan pada teman-teman para senior yang dimaksud skoliosis itu adalah pelekuan, jadi artinya bergeser dulu. Jadi mestinya lurus. Kalau tulang belakang itu kalau dari depan ke belakang itu dia harusnya lurus. Kalau dari samping baru ada yang di belakang ekor dia ke belakang, yang di depan itu nanti lehernya juga lagi melekuk dia. Ini dia melekuknya ke kiri atau kanan. Jadi itu akibat dari masalah tulang belakangnya. Nah, memang bengkok. Tapi ini dia masih terkendali karena apa? Saya lihat waktu di ASC dia narinya masih nari biasa kayak orang normal. Nah, iya dong. Tapi sebenarnya dia ada nih gangguan, kan tadi dibilang ya kalau ke kanannya dia sebelah terganggu, jadi sebenarnya ada terganggu, jadi dia mesti latihan. Nah, jadi maksud saya latihanlah yang serius sekarang. Jadi seperti Ibu tadi sama yang malas latihan sendiri gitu, emang betul. Ibu Nani malas mesti Bu Nani ya, mesti berteman kalau begitu caranya. Nah, mungkin kalau teman-teman di Adioswa Store Club juga mau bareng-bareng sama, berarti ya, kalau lagi di sana bikin latihan aja hanya 10-20 menit, kemudian nanti di rumah bisa diulang lagi. Tapi apa namanya ada beberapa macam bentuk senam-senam yang tadi kan Bu Berti bilang soal latihan di yoga ya, yoga ada memang, yoga ada kaitan. Ada lagi yang sering lakukan latihan yang membuat kita harus mengangkat kaki kita sebelah, namanya Tai Chi. Kalau Anda tahu Tai Chi itu sebenarnya juga cukup baik keseimbangan. Tai Chi. Nah, jadi kalau memakai latihan Tai Chi itu dengan musik rasa kita di Hainan gitu ya, atau rasa kita lagi di mana, itu kan mendorong kita untuk latihan juga gitu, pakai musik. Kalau kita nggak pakai musik, emang kita jadi malas gitu. Begitu. Oke. Ada lagi? Ya. Ya. Apa nih kok hilang ya? Iya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Nanti rekaman, ada yang bertanya mau minta rekaman Zoom, nanti biasa kalau sudah kita tayang,
Rekamannya kami akan tampilkan di YouTube, channel YouTube kami, yaitu Adi Yuswa Senior Club, Ibu, Bapak. Ditunggu mungkin setelah 1 minggu setelahnya ya. Ditayangkan di Ya, ASC. jadi bisa dicari Adi Yuswa Senior Club di YouTube, itu bisa dicari, tekan di situ, tulis di situ, kemudian di search ya, bisa keluar. Ya, oke. Baiklah, Ya. kalau tidak ada lagi, saya kira sekian. Silakan Bu Sandra, silakan. Bu Baik. Berti. Terima kasih banyak Dr. Merdias, Ibu Berti, sharingnya. Semoga kita semua bisa seperti Bu Berti tetap latihan ya, rajinnya latihan ya, dan tetap terjaga keseimbangannya dengan baik. Baik, meskipun ada kendala seperti yang dialami oleh Ibu Berti tadi ya, jadi itu bisa diatasi dengan latihan yang rutin ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan, kami akan akhiri sesi kita hari ini. Dan jika ada yang ingin, mungkin setelah kita tutup atau selesai acara ini, ada yang ingin bertanya, bisa menghubungi nomor yang tertera di belakang ini ya, dan juga mengunjungi kanal YouTube kami untuk melihat di situ acara-acara yang sudah kami lakukan. Kalau ingin kontak melalui chat WA bisa ke nomor ASC admin yang tertera di background kami ini 0812 1905 5989 ya. Baik, kami akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua mendapatkan manfaat yang baik dari acara kita hari ini, pemaparan Dr. Merdias, sharing dari Bu Berti, pertanyaan-pertanyaan Bu Nani dan Bu Wiratna tadi juga menjadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang ingin sampaikan? Oh iya Bu, sesi foto. Tolong dibuka videonya, semua Ibu, Bapak semuanya kita coba ya picture ya, screenshot bisa harus di situ ya. Kami minta terus untuk difotokan. Ayo smile semuanya. Terima kasih yang sudah membuka video. Ada 2 halaman ya. Ibu Rini, tangannya tertutup tangan ini Ibu nih. Ibu Rini Kusuma. Oke. Halaman keduanya sudah juga. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah menghadiri sesi virtual gathering kita pada sore hari ini. Semoga kita semua tetap sehat, bahagia, mandiri, dan produktif menjadi lansia yang tangguh. Amin. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Insya Allah sehat-sehat. Terima kasih. Kita tutup acaranya pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore semuanya. Selamat sore Ibu Eli. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.